warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, semua siklus pastilah mempunyai beberapa tahapan yang berangkai. Tahapan-tahapan tersebut apabila bergabung antara satu dengan yang lainnya, maka akan tercipta sebuah siklus. Dengan kata lain, siklus ini terjadi karena adanya tahapan-tahapan yang saling berkaitan satu sama lain dan bentuknya memutar. Tahapan pertama yakni evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan di wilayah perairan akibat panas sinar matahari. Pada proses ini, air di wilayah perairan akan mengalami perubahan wujud menjadi gas atau uap air ke atmosfer. Tahap kedua adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tanaman melalui stomata atau mulut daun. Dalam tahap ini, tumbuhan mengeluarkan uap pada siang hari. Faktor yang mempengaruhi transpirasi yakni suhu kelembapan udara, jenis tanaman, dan pergerakan angin. Tahapan ketiga yakni evapotranspirasi adalah kehilangan kombinasi antara air dari suatu area tertentu dan selama suatu periode waktu tertentu oleh evaporasi dari permukaan tanah dan dengan transpirasi oleh tanaman. Tahapan keempat yakni sublimasi. Sublimasi adalah proses penguapan di kutub atau puncak gunung, di mana es berubah menjadi uap air tanpa mengalami fase pencairan. Tahap kelima yakni kondensasi. Di tahap ini, uap air berubah menjadi partikel-partikel es atau hujan es. Proses ini terjadi ketika uap air dari evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi berada di ketinggian tertentu. Nantinya partikel es ini akan berdampingan dan bersatu hingga menjadi awan. Tahap keenam yakni adveksi. Setelah partikel es menjadi awan, wujud awan itu dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam satu horizontal. Proses ini memungkinkan awan untuk menyebar dan berpindah tempat dari laut ke darat. Biasanya tahap ini tidak terjadi dalam siklus hidrologi pendek. Tahap ketujuh yakni presipitasi. Usai melalui proses adveksi, awan akan mengalami presipitasi atau mencair akibat suhu udara tinggi. Di tahap ini, awan yang terbentuk mencair dan jatuh ke bumi. Kendati demikian, proses presipitasi tidak selalu berakhir dengan hujan. Jika suhu di suatu daerah sangat rendah atau kurang dari 0 derajat Celcius, tahap ke-8 yakni run-off. Di dalam tahap run-off, air akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Proses ini bisa terjadi di sungai, muara, danau, hingga saluran got. Tahap terakhir yakni infiltrasi. Proses presipitasi tidak dialami oleh semua air di bumi. Sebagian air mengalami proses infiltrasi atau kondisi di mana air menyerap ke tanah. Nantinya proses infiltrasi akan membawa air tanah untuk kembali ke laut dalam waktu yang lambat. Siklus hidrologi yang tahapan-tahapannya telah dijelaskan tadi ternyata tidak hanya terdiri atas satu macam saja loh. Nah, siklus hidrologi ini terdiri atas beberapa macam. Macam-macam siklus hidrologi ini terdiri dari panjang atau pendeknya proses siklus hidrologi. Nah, berdasar proses panjang atau pendeknya siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus hidrologi yang pertama yakni siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek merupakan siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus hidrologi akan diturunkan melalui hujan yang terjadi di daerah sekitar laut. Siklus hidrologi yang kedua yakni siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang merupakan siklus yang umum terjadi di Indonesia. Hasil dari siklus hidrologi sedang ini adalah turunnya hujan di atas endapan. Hal ini karena proses adveksi akan membawa awan-awan tersebut ke arah daratannya. Siklus hidrologi yang terakhir yakni siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di iklim subtropis atau daerah pegunungan. Melalui siklus hidrologi panjang ini, hujan tidak langsung terbentuk air. Namun turun dalam bentuk salju atau gletser terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memberikan kata kunci 9 tahapan siklus hidrologi yang mudah dihafal, yaitu
Demikianlah penjelasan dari saya tentang tahapan-tahapan dan macam-macam siklus hidrologi. Terima kasih.